Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini tentang pembuatan hiasan busana. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, kita akan mulai lagi pembelajaran tentang pembuatan hiasan busana. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian sulam aplikasi, ragamnya, jenis jahitannya, serta fungsinya. Hari ini saya akan membahas tentang alat dan bahan pembuatan sulam aplikasi. Sebelum itu, silahkan anak-anak sekalian menuliskan presensi atau mengisi absensi di kolom komentar Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, tolong semuanya mengisi presensi ya. Kita mulai pembelajaran hari ini tentang alat dan bahan sulaman aplikasi. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang materi kemarin. Pengertian sulam aplikasi, kalian sudah paham ya harusnya. Sulam aplikasi merupakan salah satu sulam dengan teknik rekapan, yaitu sulaman yang ragam hiasnya dibuat dari bahan lain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Nah, untuk bahan lain ini bisa kain, bisa renda, bisa pita, benang, payet, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk ragam sulamnya ada dua kemarin, yaitu aplikasi Cina dan aplikasi Persia. Aplikasi Cina digunakan pada kain polos yang kita buat sendiri. Kita potong sendiri, mau motif bunga, motif mobil, motif hewan, apa saja boleh. Kemudian untuk aplikasi Persia, kita hanya memotong salah satu bagian motif atau gambar yang sudah ada pada sebuah kain. Kemudian untuk jahit aplikasinya, macamnya ada 6, yaitu jahit aplikasi standar, potong sisip, potong motif, lipat potong, penambahan renda, serta pengisian. Kemarin saya sudah memberikan contoh, serta sudah sedikit mengulas bagaimana cara pembuatannya ya. Kemudian ada juga fungsinya atau manfaatnya, yaitu sebagai hiasan busana atau lenan rumah tangga. Selain itu juga dapat sebagai penutup atau menyembunyikan kekurangan atau kerusakan dari sebuah busana atau lenan rumah tangga yang sudah ada. Kemudian untuk memperindah busana atau lenan rumah tangga ya. Nah, dari pembelajaran kemarin, pasti kalian kurang lebih sudah mengetahui lah alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, sekarang akan kita ulas. Untuk alatnya terlebih dahulu, ada jarum tangan. Jarum tangan itu bermacam-macam ukurannya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Untuk penggunaan pada sulam aplikasi ini, kita sesuaikan dengan benang yang akan kita gunakan. Bisa saja menggunakan jarum kecil untuk benang yang kecil. Kemudian ada jarum pentul. Jarum pentul kita gunakan untuk menyematkan aplikasi atau motif yang sudah kita buat ke benda atau bahan yang akan kita tempeli. Kemudian ada bantalan jarum untuk meletakkan jarum-jarum yang tidak digunakan agar tidak berserakan. Kemudian ada gunting. Gunting di sini bermacam-macam. Ada gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan yang terakhir adalah gunting bordir. Gunting bordir ini biasa digunakan untuk memotong tiras-tiras atau sisa kain pada bagian tepi sengkelit. Biasanya untuk bordir-bordir sengkelit yang tersisa
ujung kainnya akan dipotong agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada pendedel. Semuanya sudah tahu ya fungsi pendedel. Ya, untuk membongkar jahitan yang salah. Kemudian ada tudung jari serta pemasuk benang atau sering kita sebut dengan mata nenek. Kemudian pemidangan. Pemidangan lebih sering kita gunakan atau kita dapat gunakan pada pembuatan media yang besar seperti taplak meja, gorden. Karena dengan menggunakan itu kita dapat menata lebih mudah. Namun apabila pada baju yang sudah jadi, terkadang pemidangan itu sangat sulit digunakan. Kemudian ada kapur atau pensil. Nah, kapur dan pensil ini biasa digunakan untuk mendesain motif pada kain atau media yang lain ya, seperti pita atau mungkin renda sebagai penanda untuk batas-batas pembuatan kita. Kemudian kita beralih ke bahan. Nah, dari bahan-bahan ini ada beberapa macam juga. Untuk benang, benang itu bisa benang jahit atau benang sulam. Untuk benang sulam tersendiri ada dua jenis, yaitu mutiara dan molin. Untuk molin, kalian menggunakannya harus diurai atau dilepas satu persatu. Karena apabila menggunakannya satu utuh, akan menjadi jahitan yang tebal, sehingga hasil jahitan atau hasil sulaman kalian jelek. Kemudian, kain. Di sini kain bisa berfungsi sebagai dasar, bisa juga sebagai motif. Untuk kain di sini ada kain polos dan ada juga kain motif. Kemudian ada kain felt. Kain felt lebih sering kita sebut dengan nama kain flanel. Kain ini memiliki bermacam-macam warna, jadi kalian bisa memilih ya. Kemudian ada aplikasi tempel. Aplikasi tempel di sini ada yang terbuat dari kain felt, ada yang terbuat dari bordiran, ada juga yang terbuat dari bahan seperti anduk, ada juga yang berbentuk seperti aplikasi bordir utuh atau mungkin lebih seperti renda ya. Kemudian ada juga renda-renda. Untuk renda-renda di sini berbagai macam bentuk dan variasi, kalian bisa pilih sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan, dari semua alat dan bahan yang sudah saya terangkan, kalian bisa menambahkan. Apa saja sih? Bisa saja kita menggunakan potongan kain batik. Kita bisa menggunakan kain transparan sebagai hiasan. Nah, dari pembahasan saya ini, kita akan lanjut ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan nanti. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan materi minggu kemarin dan hari ini. Kemudian, untuk tugas minggu lalu, tolong difoto untuk proyeknya sudah sampai di mana. Nah, jika kalian merasa kebingungan, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom, atau mungkin kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group. Di situ nanti insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian. Baiklah, cukup sekian pembelajaran dari saya, materi dari saya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar apabila tidak penting. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.